Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada informasi yang perlu saya sampaikan ya. Ada 3 informasi penting ya, karena ini kan sudah mepet ke akhir tahun ya. Ada informasi terkait dengan pencairan sama informasi terkait dengan masalah di kartu KKS baru dan status exclude ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan pencairannya. Nah, oke, kita langsung saja ya. Ini untuk informasi yang pertama terkait saldo bantuan yang sudah masuk tetapi sampai sekarang yang masih belum dicairkan ya. Ini ada kemungkinan besar ya ditarik lagi masuk ke kas negara. Dan untuk bantuan-bantuan yang sudah disalurkan sebenarnya ya dari bulan kemarin itu ada yang pertama ini program BPNT ya. Untuk tahap 4 yang sebesar Rp600.000. Coba silakan dicek untuk periode Oktober sampai Desember apakah sudah ada yang masuk. Karena setiap hari informasinya itu berbeda-beda ya. Saya juga harus mencari tahu dari beberapa pendamping di tempat yang lain, karena yang menonton video ini itu bukan cuma di tempat saya sendiri ya, bukan di daerah Jawa saja, mungkin ada yang dari Sumatera, Kalimantan, sama Sulawesi, dan daerah yang lain. Itu saya perlu mendapatkan informasi yang resmi ya, dan banyak ya, supaya nanti bisa saya sebarkan melalui channel saya ini ya. Ini yang pertama ada BPNT. Terus yang kedua ada BPNT penebalan, ini juga harus sudah dicairkan ya. Silakan dicek saja, siapa tahu sudah ada saldonya yang masuk. Kalau sampai sekarang masih belum ada ya, masih kosong, itu ada kemungkinan besar ya tidak bakalan cair untuk bulan ini. Karena ini sudah akhir bulan ya. Ya kita tunggu saja di bulan yang akan datang, semoga ada kabar baik terkait dengan pencairannya. Karena yang sekarang cair saja itu banyak yang dari tahap 2, tahap 3 ya kan, dan tahap 4 itu juga ada yang baru cair sekarang. Jadi yang sekarang itu masih menunggu ya untuk tahap 4-nya mungkin ya, untuk PPNT maupun PKH-nya. Itu silakan ditunggu saja di kabar di bulan berikutnya ya. Siapa tahu ada kabar baik terkait dengan pencairannya. Dan berikutnya ada PPNT juga untuk tahap 3 ya. Silakan dicek apakah sudah ada saldonya. Karena ini harus sesegera mungkin dicairkan yang sebesar Rp600.000 ya. Jadi ada BPNT tahap 4, BPNT penebalan, terus BPNT tahap 3, dan ada BPNT tahap 2 ya. Untuk periode April Juni tahun 2025, biasanya untuk KPM peralihan dari PT Pos Indonesia. Jadi yang peralihan dari PT Pos Indonesia yang tahap 2-nya belum cair ya. Coba dicek sekarang apakah sudah ada saldo yang masuk. Karena dari kemarin itu banyak yang bertanya untuk peralihan pos ini nasibnya gimana ya. Karena banyak juga yang masih belum cair. Jadi ya di samping ngecek saldo yang masuk, silakan dicek juga apakah terdaftar atau tidak sebagai penerima bansos BPNT maupun PKH. Karena kalau tidak terdaftar, itu ada kemungkinan besar ya bansosnya tidak akan cair ya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan berikutnya juga ada BLT Kesra. Bantuan tunai sebesar Rp900.000 untuk periode Oktober-Desember ya. Bantuan ini bersifat sementara dan hanya cair 1 kali. Jadi buat teman-teman yang sudah cair ya, itu ada kemungkinan besar ya tidak akan cair lagi. Dan untuk BLT Kesra yang ini gelombang yang kedua, itu ditujukan untuk KPM yang belum mendapatkan BLT untuk tahap yang pertama untuk periode Oktober sampai Desember. Jadi yang sudah dapat ya sudah. Dan yang sekarang ini untuk KPM yang belum dapat BLT Kesranya ya. Dan berikutnya juga ada PKH tahap 4 ya. Ini untuk nominalnya bervariasi tergantung komponen keluarganya ya. Itu juga harus dicek apakah sudah ada saldonya atau belum. Kalau belum ada ya kita tunggu saja ya di tahap yang akan datang, siapa tahu ada susulannya ya. Karena ya kita tahu sendirilah, yang tahap 2 sama tahap 3 saja itu untuk sekarang ini banyak yang baru menyusul. Jadi ya kita harapkan semoga di tahap yang akan datang ada kabar baik terkait dengan pencairan untuk PKH tahap 4-nya ya. Terus berikutnya ada PKH tahap 3. Ini mayoritas untuk KPM peralihan dari PT Pos ke KKS. Silakan dicek apakah sudah ada saldo yang masuk. Kalau memang sudah ada, silakan melakukan pencairan ya, supaya saldonya tidak ditarik lagi masuk ke kas negara. Dan berikutnya ini juga ada PKH tahap 2. Sama seperti tahap 3, berupa rapelan bagi pemilik KKS baru ya. Ini untuk KKS baru silakan dicek untuk tahap 2-nya. Sama seperti tahap 3, apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum.
Kalau belum ada ya kita tunggu saja ya, siapa tahu ada kabar baik terkait dengan pencairannya. Dan informasi yang terakhir ini, ada atensi yatim piatu ya. Ini sebesar Rp600.000 untuk periode Oktober-Desember 2025 melalui Bank Mandiri. Silakan dicek saja bagi yang terdaftar Bansos Yapi ya. Kalau tidak terdaftar ya ada kemungkinan tidak akan cair. Tetapi kalau terdaftar, silakan dicek saja apakah sudah ada saldo yang masuk. Karena kalau sudah ada ya harus sesegera mungkin dicairkan ya. Dan berikutnya terkait masalah kartu KKS baru dan status exclude ya. Banyak KPM yang telah menerima kartu KKS baru, terutama yang peralihan dari PT Pos Indonesia, namun saldonya belum masuk sampai sekarang. Penyebabnya, adanya keterlambatan aktivasi oleh pihak bank. Di sistem CKNG, status mereka sering muncul sebagai exclude atau KKS tidak terdistribusi meskipun kartu sudah di tangan KPM ya. Nah, jadi itu penyebab yang pertama ya. Karena pihak bank itu mengalami keterlambatan aktivasi ya. Dan yang kedua, ini jika status masih exclude ya, KPM disarankan tidak sering melakukan pengecekan di ATM karena bantuan belum bisa masuk sampai ada instruksi aktivasi lebih lanjut dari Kemensos. Jadi yang statusnya di exclude itu tidak usah ngecek ya, karena tidak akan cair lah kalau statusnya di exclude. Tetapi kalau statusnya terdaftar lah, itu silakan dicek saja ya. Dan harapan di tahun yang akan datang ya, kita semua pasti punya harapan lah terkait dengan pencairan bansos ya. Apalagi sekarang itu kan banyak yang masih belum cair karena masih belum rata ya. Penyaluran bantuan diharapkan lebih tepat sasaran dengan acuan data tunggal data sen ya, yang terus dimutakhirkan oleh BPS. Ya kita berharap sih di tahun yang akan datang bansosnya bisa tepat sasaran ya. Dan bagi masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan namun layak setelah pemutakhiran data, memiliki potensi untuk terdaftar sebagai penerima di tahun 2026. Jadi buat teman-teman yang sekarang belum terdaftar, ya silakan mendaftarkan diri ya melalui aplikasi Cek Bansos maupun langsung ke kantor desa atau kelurahan setempat ya mengajukan bansos ya. Jadi buat yang sekarang sudah terdaftar ya kan, tetapi kok tidak kunjung cair, itu harap bersabar saja. Karena di luar sana itu juga banyak KPM yang sebenarnya masuk ya kriteria miskin, lansia, yatim piatu ya kan, yang sekarang itu susah cari makan, masih pengangguran, berpenghasilan rendah, sama yang sulit cari kerjaan. Itu banyak dari mereka yang sekarang belum terdaftar sebagai calon penerima bansos. Ya kita harapkan semoga di tahun yang akan datang bansosnya bisa tepat sasaran dan bisa segera mungkin dicairkan bagi yang terdaftar sebagai penerima bansos. Dan bagi KPM yang datanya tidak sinkron ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos ya. Jadi harus segera mungkin disinkronkan ya. Kalau ada kesalahan penulisan nama, tempat atau tanggal lahir, itu sangat berpengaruh banget. Terus data-data yang tidak mutakhir itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi sesegera mungkin dimutakhirkan ya. Contohnya kalau ada KPM yang pindah tempat, atau di kakaknya ada yang meninggal dunia, atau statusnya berubah ya, contohnya pernikahan, itu juga harus sesegera mungkin dimutakhirkan. Kalau tidak dimutakhirkan, itu akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Terus buat para KPM yang sudah terdaftar, tidak memiliki kesalahan ya, dalam arti datanya sudah sinkron sama sudah mutakhir, itu ada kemungkinan besar ya masih terkendala bansosnya, jadi harap bersabar saja. Kalau tidak ada kendala, ada kemungkinan besar ya bansosnya bisa sesegera mungkin dicairkan. Tetapi kalau masih ada kendala, ada kemungkinan besar ya bansosnya akan sedikit lebih terlambat ya. Jadi tidak perlu kalian marah-marah atau melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kalian sendiri ya. Contohnya buku tabungannya disobek-sobek atau kartu KKS-nya dipotong-potong ya. Itu tidak perlu lah, karena kemarin saya juga melihat ada yang melakukan hal sedemikian rupa ya. Itu tidak perlu sebenarnya ya. Dan kalian juga harus bertanya ke pendamping kalian masing-masing terkait data yang di-input ya, atau langsung tanyakan ke kantor desa atau kelurahan, ke petugas yang ada di sana, apakah data yang di-input ke pusat itu sudah benar atau belum. Kalau dari kalian sendiri datanya sudah benar, sudah sinkron, sudah mutakhir, tetapi ada kesalahan input data, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos ya, yang seharusnya dapat bansos, tetapi kalau karena ada kesalahan input data, itu bisa menyebabkan bansosnya tidak cair. Itu yang perlu diperhatikan. Coba dicek ya,
apakah sudah sinkron, sudah mutakhir, atau kalian sudah terdaftar atau belum ya kan? Karena kalau tidak terdaftar sebagai penerima bansos, contohnya PKH maupun BPNT, mau ditunggu sampai 1000 tahun pun ya, karena memang tidak terdaftar, ya itu tidak akan cair ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.